Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Deing Kristal dengan NIM 232180125. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menyampaikan materi IPAS kelas 5, bab 4, topik B, bagaimana bumi kita berubah. Tujuan pembelajaran pada materi yang akan kita bahas adalah 1. Peserta didik menceritakan kembali berdasarkan interpretasinya mengenai perubahan lingkungan di sekitar mereka. 2. Peserta didik memahami bahwa kondisi lingkungan dan struktur muka bumi dapat berubah. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa cuaca di sekitar kita bisa berubah-ubah? Kadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca. Ada yang tahu apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian. Selain itu, terkadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Jenis-jenis cuaca. Berikut adalah jenis-jenis cuaca yang biasa terjadi. Pertama, ada cerah, matahari bersinar terang dan tidak ada awan yang menutupi. 2. Berawan, langit ditutupi oleh awan tetapi tidak terjadi hujan. 3. Mendung, langit ditutupi oleh awan gelap dan berpotensi turun hujan. 4. Hujan, air hujan turun dari awan ke permukaan bumi. 5. Badai, terjadi angin kencang yang disertai dengan petir dan hujan lebat. Ada yang tahu apa itu siklus air? Hujan merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi yang terjadi secara terus-menerus. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan seperti koleksi, mengumpulkan air, evaporasi, penguapan air, kondensasi, pembentukan awan, dan presipitasi, turunnya hujan. Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai siklus air, perhatikan gambar berikut. Pada nomor 1, air yang berada di daratan atau di permukaan maupun di dalam tanah akan bergerak menuju ke lautan. Nomor 2, cahaya matahari yang menyinari lautan akan membuat air yang berada di permukaan laut berubah wujud menjadi uap. Uap air akan berkumpul di atmosfer, mengalami kondensasi dan pembentukan awan. Nomor 3, angin akan membawa awan terbang dan berkumpul dengan awan lainnya. Nomor 4, awan yang mengandung banyak uap air akan mengalami presipitasi atau dalam istilah lain yang sering kita kenal sebagai hujan. Tahapan dalam siklus air meliputi yang pertama koleksi, yaitu berkumpulnya air di lautan, danau, waduk, dan sungai. Yang kedua evaporasi, yaitu penguapan air karena matahari. Yang ketiga kondensasi, yaitu uap air menjadi titik air dan awan. Yang keempat presipitasi, yaitu turunnya hujan dari awan ke bumi. Koleksi atau pengumpulan air adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Evaporasi atau penguapan air adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Kondensasi atau pembentukan awan adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan perubahan menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan mengembun dan berkumpul sehingga terciptanya awan. Presipitasi atau turunnya hujan adalah proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat, sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan, dan meresap ke dalam tanah. Adapun manfaat dari siklus air. Yang pertama, menjaga ketersediaan air di bumi. Siklus air memastikan air terus tersedia di bumi, baik di lautan, danau, waduk, sungai, maupun tanah. Yang kedua, mengisi sumber air tanah. Penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum atau sumur dan pertanian. Yang ketiga, menjaga ekosistem. Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.